Bab 23.1, Pelatihan Mana 1. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Aku tidak akan langsung menjadikanmu sebagai muridku, tegas Lovelian. Edward mencoba menekan kupu-kupu di perutnya saat dia berbalik untuk melihat Lovelian. Matanya yang berbinar penuh kerinduan dan antisipasi untuk masa depannya di Arod. Namun, Lovelian tidak dalam posisi di mana dia bisa tanpa syarat mengabulkan keinginan pemuda ini. Menara sihir merah, di mana aku adalah tuannya, menghususkan diri dalam sihir pemanggilan di antara semua jenis sihir yang berbeda. Karena itu, Anda harus terlebih dahulu pergi ke Arod dan mengikuti tes bakat sistematis untuk melihat apakah Anda cocok dengan spesialisasi kami. Petik 2. Tapi bagaimana jika aku memang memiliki bakat untuk memanggil sihir? Tanya Edward penuh harap. Jika itu masalahnya, maka itu adalah penemuan yang menggembirakan, tetapi bakat saja tidak akan membuat Anda memenuhi syarat untuk menjadi murid saya. Dengan ini, Lovelian dengan jelas menggambarkan apa yang ingin dia lakukan. Edward tampak kecewa sejenak, tapi dia segera mengubah ekspresinya, sangat menyadari Gillette dan Tanis yang duduk di sebelah Lovelian. Edward hendak meninggalkan rumah tangga yang menyesakkan ini. Itu saja sudah cukup untuk membuat momen ini dirayakan. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi murid Lovelian segera, fakta bahwa dia bisa meninggalkan keluarganya dan melarikan diri ke negara lain membuat ujung jari Edward gemetar karena kegembiraan. Itu karena ada banyak penyihir yang ingin menjadi muridku, Lovelian melanjutkan. Di Arod, identitasmu sebagai pewaris klan Lionheart tidak akan memberimu kelonggaran. Kecuali jika Anda memiliki cukup bakat untuk membungkam semua protes penyihir lain, saya tidak dapat mengambil Anda sebagai murid saya. Aku mengerti, kata Edward, dengan nada yang sangat tenang. Sekarang setelah dia menyampaikan peringatannya, Lovelian mulai menghibur Edward, meskipun Arod tidak akan menunjukkan perlakuan khusus kepada mereka yang menyandang nama hati singa. Aku adalah teman lama Gillette sebelum aku menjadi kepala penyihir Menara Merah. Dengan sumber daya saya akan dapat memberi Anda banyak peluang, dan saya juga akan dapat melindungi Anda dari suara-suara yang mengklaim diskriminasi yang tidak adil. Ini semua untuk memberimu lingkungan terbaik untuk melatih sihir yang sesuai dengan bakatmu. Semua janji ini membuat jantung Edward berdebar kencang karena girang. Namun, Edward tidak terburu-buru menerima tawaran itu atau tertawa terbahak-bahak, tidak peduli seberapa besar keinginannya. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat Tanis dan Gillette dengan mata malu-malu. Ini adalah sesuatu yang harus kamu putuskan sendiri, Gillette berbicara lebih dulu. Tidak perlu mengkhawatirkanku. Jika kamu ingin pergi, maka pergilah. Ayah, gumam Edward. Edward, Tanis, yang diam, tiba-tiba memanggil sambil menatap putranya, ini adalah kesempatan yang diberikan ayahmu dengan susah payah. Terimalah dengan rasa syukur. Edward ketakutan hingga terdiam. Melihat ketidaknyamanan putranya, Gillette mengambil alih, apa alasan Anda harus ragu? Lagi pula, sejak usia dini, kamu selalu menunjukkan minat yang lebih besar pada sihir daripada pedang atau tombak. Edward masih tampak tidak yakin tetapi tidak dapat memikirkan sesuatu untuk dikatakan. Demimu, aku meminta beberapa penyihir terhebat di ibu kota untuk datang dan mengajarimu, tapi sayangnya, tidak ada yang cocok untuk menjadi gurumu, Gillette menghela nafas kecewa. Ada beberapa ironi dalam kata-kata ini. Para penyihir yang diundang dari ibu kota untuk mengajarkan sihir Edward semuanya adalah penyihir terkenal yang bisa naik ke posisi yang cukup tinggi di menara mereka jika mereka memilih untuk tetap tinggal di Arod. Tak satu pun dari mereka menjadi guru Edward karena Edward sendiri belum bisa mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk mempelajari sihir. Rumah tangga yang menyesakkan ini telah menekan hasrat dan kehendak bebas Edward. Edward, kata Tanis, menyipitkan matanya. Edward takut bertemu tatapan ibunya. Dia jauh lebih takut pada ibunya, yang selalu berdiri di sisinya memantau setiap tindakannya, daripada ayahnya, patriark rumah mereka. Tanis memulai salah satu ceramahnya yang sering diulang-ulang, jangan lupa, Anda adalah pewaris pertama dari klan Lionheart. Sebagai putra saya, Anda ditakdirkan untuk menjadi patriark keluarga utama. Petik 2. Edward membenci suara kata-kata ini. Mereka memenuhinya dengan ketakutan dan membebani pundaknya setiap kali dia dipaksa untuk mendengarkan mereka. Tidak dapat mengatakan apa-apa sebagai tanggapan, Edward menurunkan pandangannya ke lantai. Kamu tidak boleh melupakan fakta ini, bahkan di Arod, Tanis menyimpulkan dengan tegas. Tanis, Gillette menegur istrinya. Tanis membela diri, sebagai ibunya, saya hanya berusaha menyemangati anak saya. Gillette hanya berusaha membuatnya tenang, tetapi Tanis menatap suaminya dengan tatapan dingin. Dia tidak sepenuhnya setuju dengan rencana suaminya sejak awal. Dia benci memikirkan orang asing seperti Eugene memasuki keluarga utama. Sebuah adopsi dari semua hal. Betapa konyolnya. Tidakkah cukup bahwa Gillette bahkan mengambil istri kedua dan berakhir dengan anak kembar? Dia juga tidak ingin mengirim Edward ke Arod. Jika putra tertua, Edward, dikirim ke Arod, jelas bahwa Ancila terkutuk itu akan menjadi gila karena kegembiraan. Namun, Tanis tidak punya pilihan selain mengirim Edward ke Arod. Meskipun anaknya yang penuh kebencian telah lahir sebagai pewaris tertua dari keluarga utama, dia tidak mewarisi kualitas yang dibutuhkan untuk tampil cocok untuk posisi seperti itu. Lebih buruk lagi, dia memiliki sifat yang lemah dan naif.
Tidak peduli seberapa besar keinginan Tanis untuk menjaga putranya tetap dekat dengannya, dengan melakukan itu, dia tidak akan bisa melihat sedikit pun peningkatan dalam kemampuan Edward. Edward, lanjut Tanis dengan nada lebih lembut, memegang tangan Edward. Dia hanya menatap wajah putranya saat dia menunggunya untuk merespons, tanpa mengatakan apa-apa lagi. Edward perlahan memaksa dirinya untuk mengangkat pandangannya dan menatap mata Tanis. Malam itu, Tanis menghabiskan waktu lama berbicara dengan Edward di kamarnya. Edward akan pergi bersama Lovelian ke Arod keesokan harinya. Tanis berharap agar Edward bisa menjadi murid Lovelian. Tapi jika dia tidak bisa melakukan itu, maka dia setidaknya berharap dia bisa meningkatkan peluangnya untuk menggantikan ayahnya dengan berinteraksi dengan penyihir lain di Arod. Dia berharap bahwa dengan bergaul dengan para penyihir ini, dia dapat menciptakan hubungan yang nantinya akan menguntungkannya, dengan demikian mendapatkan dukungan untuk usahanya menjadi patriark. Ini adalah kesempatan yang tidak akan bisa dia manfaatkan dengan tetap berada di perkebunan utama. Kamu adalah pewaris klan hati singa, Tanis mengulangi kalimat ini beberapa kali sepanjang malam. Ya, Ibu, tidak bisa mengangkat matanya dari lantai, Edward mengulangi jawaban yang sama setiap saat. Sehari setelah perjamuan, banyak orang berangkat dari perkebunan utama. Lovelian menuju ke Arod bersama Edward, dan Gargit dan Dezra kembali ke rumah mereka bersama orang tua mereka. Bahkan anak-anak putus sekolah yang namanya tidak cukup penting untuk diingat telah pergi, jadi paviliun seharusnya hampir kosong, tetapi para pelayan di paviliun masih sibuk dengan aktivitas sejak pagi ini. Ini karena, mulai sekarang, lampiran hanya akan digunakan oleh Eugene dan Gerhard. Gillette telah menawarkan agar mereka tinggal bersamanya di rumah keluarga utama, tetapi Eugene menolak tawaran ini. Ini demi ayahnya, Gerhard. Jika dia akhirnya tinggal di rumah utama perkebunan tanpa alasan yang baik untuk melakukannya, Gerhard mungkin tidak punya pilihan selain terus berjalan di atas kulit telur di sekitar anggota keluarga utama. Jadi daripada dipaksa untuk menanggung ketidaknyamanan itu, dengan hidup terpisah di paviliun, segalanya akan lebih mudah bagi mereka berdua. Aku harap kita rukun mulai sekarang, kata Eugene sambil tersenyum. Nina menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Tugasnya sebagai pelayannya tidak ditangguhkan setelah berakhirnya upacara kelanjutan garis darah. Mengikuti permintaan Eugene, Nina akan terus melayani sebagai pelayan pribadinya. Nina tahu bahwa ini adalah tanda harga diri Eugene. Apakah ada sesuatu yang Anda ingin saya bawa kembali dari Gidol? Gerhard bertanya ketika dia bersiap untuk pergi. Aku tidak butuh apa-apa, ayah, jadi kamu harus fokus mengemasi barang-barangmu sendiri, jawab Eugene. Meskipun dia saat ini menderita sakit kepala sebagai bagian dari mabuknya, Gerhard tidak bisa beristirahat sampai dia pulih. Karena dia harus segera pergi ke Gidol dengan beberapa penjaga halaman keluarga utama. Karena dia akan tinggal di paviliun bersama Eugene mulai sekarang, dia perlu mengatur agar rumahnya di Gidol ditutup. Semua ksatria yang telah melayani Gerhard begitu lama, serta semua pelayan dan penjaga, sedang menunggunya di Gidol. Meskipun dia tidak akan bisa kembali ke perkebunan utama dengan mereka semua, beberapa orang terpilih akan menemani Gerhard kembali. Sementara itu, beberapa akan ditinggalkan dan dibebani tugas yang diperlukan untuk memelihara harta yang sekarang tidak memiliki pemilik. Selama mereka dibayar cukup baik, banyak pelayan akan bersedia tinggal di rumah lama mereka. Karena barang-barang di lampiran jauh lebih baik daripada yang ada di mansion kita, jangan sia-sia mengemas barang-barang yang tidak kita butuhkan, saran Eugene kepada ayahnya. Aku masih belum terbiasa dengan ide itu. Apakah kita benar-benar tinggal di sini mulai sekarang? Gerhard bertanya dengan ragu. Gerhard terkekeh tak percaya saat dia berbalik untuk melihat paviliun. Meskipun dia telah mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan diri dengan situasi beberapa kali, kenyataan terkadang masih terasa seperti mimpi. Tapi ini pasti kenyataan, dia mengingatkan dirinya sendiri. Gerhard merasa hatinya membengkak dengan bangga ketika dia melihat ke bawah ke wajah putranya yang tersenyum. Setelah memeluk putranya sekali lagi, dia naik ke kereta yang disiapkan oleh penjaga taman. Konten iklan. Pergi dengan aman dan pastikan untuk membual tentang nasib baik kita, kata Eugene sambil tersenyum ketika dia melihat Gerhard pergi. Pagi hari pertama dalam kehidupan barunya sebagai anak adopsi telah berlalu seperti ini. Biasanya, dia akan memulai pelatihannya pada saat ini, tetapi Eugene malah hanya menunggu tanpa tujuan di dalam gimnasium. Hari ini adalah hari yang penting bagi Eugene dalam banyak hal. Bukan hanya ini hari pertama dalam sisa hidupnya sebagai anggota adopsi dari keluarga utama, tetapi juga hari di mana dia akan memulai mana untuk pertama kalinya sejak reinkarnasinya. Semua kitab suci pelatihan mana dimulai dengan terlebih dahulu mengajarkan cara merasakan mana. Meskipun mana ada di mana-mana di dunia, Anda tidak akan dapat menemukannya dengan mata telanjang tidak peduli seberapa keras Anda mencarinya. Hanya setelah memperbaiki diri dan indera Anda sesuai dengan kitab suci pelatihan mana, Anda dapat mulai merasakan mana. Penyempurnaan, seperti itu secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori. Teknik pernapasan dan teknik fisik. Teknik pelatihan pernapasan mengumpulkan mana yang larut ke atmosfer dengan menghirupnya, teknik fisik mengumpulkan mana ini melalui gerakan tubuh. Tak satu pun dari mereka mudah dipelajari, tetapi jika Eugene harus memilih, dia akan mengatakan bahwa teknik pernapasan lebih unggul daripada teknik fisik. Setelah teknik pernapasan benar-benar diinternalisasi, pengguna dapat menyerap mana dengan setiap gerakan yang mereka buat, tetapi sangat sulit bagi teknik fisik untuk melakukan hal yang sama.
Dalam kehidupan sebelumnya, Hamel telah melatih mana sesuai dengan teknik fisik. Kemudian, dengan saran dari Sienna dan Vermont, dia mengubah teknik fisiknya menjadi teknik pernapasan. Tulisan pelatihan mana Lionheart adalah teknik pernapasan, kenang Eugene. Meskipun mungkin tampak jelas, pelatihan mana tidak bisa dilakukan hanya dengan bernapas secara normal. Teknik pernapasan yang digunakan untuk melatih mana juga membutuhkan keahlian tertentu, agak mirip dengan sihir casting. Kamu di sini lebih awal, sebuah suara memanggil Eugene. Itu adalah hati singa Gion. Dia mendekati Eugene sambil memimpin dua kuda di belakangnya. Tanpa menunjukkan keterkejutan, Eugene menundukkan kepalanya kepada Gion sebagai salam.